Hai, welcome back di Wisdom and Invest dan ketemu lagi dengan saya Julie. Seperti biasa ya, di video ini saya akan membahas 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram dan linknya udah saya kasih ya di deskripsi di bawah. Tinggal diklik aja lalu langsung join. Memang terbatas ya, hanya 10 saham setiap harinya, tapi don't worry, nanti di belakang video saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest nih. Jadi mudah-mudahan sahamnya teman-teman juga ada di dalam screener itu. Dan dibahas di sini ya. Walaupun nggak dibahas di sini, don't worry. Semoga dari saham-saham yang dibahas, teman-teman bisa mendapatkan cuan. Sebelum mulai juga saya akan disclaimer. Jadi semua saham yang saya bahas di sini, tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya ya. Oke, nanti saya share screen dulu dan ya, saya mau share sedikit di sebelah sini. Di sebelah sini ya. Jadi untuk teman-teman, nanti di video ini kan saya akan bahasnya secara lebih singkat, padat, jelas. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih detail di dalam YouTube-nya Wisdom and Invest ini sebenarnya ada banyak informasi ya. Bagi yang ingin belajar forex silakan, kalau ingin belajar tools win secara lebih detail itu silakan juga ada di sebelah sini nih di playlistnya, tinggal diklik aja. Dan kalau yang ingin belajar edukasi saham secara lebih detail, jadi bukan hanya belajar tentang tools, ini juga ada ya yang lain-lain, yaitu seperti di sini nih finding super performance stock, ada price cycle, juga ada how to survive, ada dengan Michael Yo, juga ada masih banyak lagi nih saham-sahamnya, materi-materi yang lainnya ya. Jadi silakan di browsing-browsing aja, diekspor sendiri. Oke, kita mulai dari yang saham pertama. Kalau pembahasan indeks nanti di belakang aja ya, sekalian kita akan ngintipin screener Wisdom and Invest nih. Yang pertama saham yang akan kita bahas adalah SAME. Ups. Salah kamar. Jangan sampai di ini salah kamar ya. Jangan pulang ke rumah salah kamar aja. Oke. Kita pakai 3 chart, yaitu chart win, chart yang ini kan SD, sebenarnya supply and demand, tapi di bawahnya itu ada foreign flow ya, NBSA itu foreign flow, net buy sell asing. Jadi kita mau ngecek secara teknikalnya yang pertama, yang kedua kita akan cek foreign flow-nya, dan yang ketiga kita akan cek HKHQ. Ini HH itu HKHQ ya, jadi kita akan ngecek action dari si pelaku marketnya, apakah banyak yang HK atau banyak yang HQ. Dari chart win, si Same ini, dia masih menarik. Dia berhasil mantul ya dari support 396. Nah, jadi kalau ada yang buy on weakness atau buy saat dia mantul di sini, ini 2 kali ini mantul nih ya, 1 kali, 2 kali. Lalu hari ini baru naik. Kalau ada yang buy on weakness di area sini, maka congratulations, at least teman-teman sudah profit ya sekitar 4% tuh. Dan di manakah sebaiknya teman-teman taking profit, resistnya itu ada di area 454. Nah, tapi sebelah sini juga ada nih resist. Ini juga menjadi area resist ya, ketika dia jebol support, maka ini menjadi resistnya. Jadi watch out, kalau besok dia tidak mampu closing high, maka sebaiknya teman-teman taking profit dulu kalau ada yang udah entry di bawah. Kalau baru mau entry, maka pantau dulu ya, wait and see dulu, apakah dia besok mampu. Dia strong apa enggak nih? Kalau dia strong, maka ada potensi dia bisa testing 454-nya, maka teman-teman bisa ikutan entry. Kalau mau nyicil dulu, silakan, jangan lupa bisa gunakan area VWAP. Jadi entry-nya jangan jauh-jauh dari VWAP ya. Ini soalnya VWAP-nya 427 dan dia closing 432, ini agak tinggi sebetulnya. Secara pixel ini masih belum oke karena merah-merah, momentumnya juga masih menurun. Jadi bisa aja dia akan sideways di area sini ya, karena dia belum ada momentum yang semakin meningkat lagi. Dia bisa aja sideways dulu di sini nih, kayak di sebelah sini ya, dia sideways dulu di testing-testing. Memang akhirnya sih jebol. Jadi hati-hati kalau sampai dia breakdown dari 396. Ini dijaga. Kalau breakdown maka sebaiknya exit dulu. Tapi kalau ini lanjut, berarti ada potensi juga dia tradingnya akan bergerak di dalam channel up-nya nih. Ini ada channel up ya, yang berwarna hijau ini. Kita bisa gunakan sebagai
buy on weakness-nya di support trend. Ini namanya trend ya, support trend, ini resist trend. Karena bisa aja digerakkannya seperti ini tuh. Nah, jadi buy on weakness harusnya di sebelah sini. Resistnya tadi udah ya 454, dan kalau dia beneran bergerak di dalam channel up-nya ini, berarti dia akan kembali testing nih, ada MA 200 di atasnya. Kalau tadi kan resist 454, resist selanjutnya adalah 466 dan 476. Kita lihat foreign flow-nya sih nggak ada, dan HKQ juga biasa aja ya, nggak ada gimana-gimana. Saham kedua ada Bumi. Kita cek chart yang pertama, yaitu chart HKQ. Untuk HKQ untuk chart win-nya ini agak kurang oke ya, si Bumi ini. Kenapa? Karena hari ini berupa candle shooting dan volumenya cukup gede nih. Memang ada momentum, cuma candle-nya aja yang agak kurang oke. Baru mau entry, maka wait and see dulu. Kalau mau entry, maka entry-nya di area support aja. Ini ada support MA 200, 65, dan support win-nya di 62, kalau support trend-nya di 61. Soalnya ini ada trend lainnya ya, ada trend channel up. Ada channel up-nya, maka bisa spek buy di dekat-dekat sini nih. Di area 61, 62 itu boleh. Nanti dipantau lagi aja, dia mantul nggak? Barangkali kayak si sama itu ya, dia bergerak dalam channel up, maka teman-teman bisa buy on weakness di support channelnya. Jadi gerakannya mungkin aja seperti ini, baru naik kembali. Ini si Bumi, hati-hati, ini memang sahamnya cukup liar. Kalau misalnya dia breakdown trend, jadi seperti di sini ya, wajib exit ya, jangan sampai dibawa turun sampai dalam begini lagi, oke? Jadi ini juga watch out kalau dia memang tidak mampu mantul di support trend, maka dia akan turun, dia akan kejadian seperti ini. Jadi hati-hati. Cukup liar soalnya saham ini. Foreign flow sudah jelas tidak ada. Dan HKQ-nya sih ini memang naik terus, cuma waktu itu dijebretin ke bawah juga ini masih begini ya. Artinya karena pergerakannya tidak searah dengan HKQ-nya, maka kita gunakan aja teknikalnya, kita gunakan price action-nya ya. Kita ikuti pergerakan dari harganya. Selanjutnya BRMS. BRMS ini sebenarnya menarik. Karena dia secara trennya kan dia lagi uptrend ya. Ini ada uptrend, momentumnya ada. Memang ininya pixelnya merah satu, tapi it's okay selama dia masih gerakannya naik terus. Supportnya di area sini ada garis win line yaitu 225. Yang punya barang berarti misalnya entry di kemarin atau misalnya pasti candle merah, teman-teman ada yang spekulatif buy, maka jaga stop loss-nya di area sini ya, jangan sampai dia breakdown dari garis win line yaitu 225 di buletin ya, sesuai dengan fraksi dari harganya. Karena kalau dia jebol dari sini ada potensi dia akan ke 212 nih. Ini ada support trennya. Resistnya di 250, 248, 250. Ini lebih bagus kalau dia berhasil breakout. Artinya dia new high ya, bukan ATH, new high. Resist selanjutnya ada di 264. Ini resist. Supportnya tadi juga sudah ya. Jadi si BRMS ini masih oke. Foreign flow-nya masih ada, walaupun hari ini mungkin net sell, tapi yang kita lihat adalah inflow ininya ya, secara rata-ratanya dia masih ada. Kecuali dia mulai menurun seperti ini, rata-ratanya, dan mulai banyak sell, nah itu baru kita wajib ikutan ke exit ya, jangan justru malah akung terus. Kita cek weekly-nya nih, biar teman-teman bisa ngeliat tren secara majornya ya. Lihat secara weekly dia juga masih ya di atas garis win line, masih bagus banget. Di sini ada area support-supportnya. Kalau misalnya dia kembali ke situ, ke sini pun masih wajar gitu ya koreksinya. Sebentar saya cekin itu di area berapa ya? 200 sekian tuh. BRMS, kita cek weekly di area
208 sampai 220 itu ada area support 220 itu yang ini. Jadi selama dia bergerak di area sini itu masih oke ya sebetulnya. Masih uptrend. Foreign flow-nya tadi sudah kita lihat HKHQ-nya. HKHQ juga sebetulnya masih menanjak. Belum ada buangan yang banyak. Ini memang ada satu bar buangan, tapi baru satu ya. Rata-ratanya yang garis hitam itu masih menanjak, jadi masih cukup oke. Next, selanjutnya ada ITMG. Ini yang habis bagi dividen, lalu tiba-tiba anjlok. Tapi justru bagus ya. Kebanyakan tuh orang pada ngantri justru di X-date. Begitu gap down, ditangkap gitu. Jadi di sini tuh, waktu itu harusnya ini kesempatan banget untuk entry, maka sudah cuan. Jadi ada gap, dia sudah tutup gapnya nih kayaknya nih sih. Coba saya cek biar lebih jelas. ITMG. Ya, gapnya sudah tertutup ya. Jadi ini akan menunjukkan pergerakan aslinya nih mulai sekarang. Apakah dia akan sideways atau dia akan kemana? Trennya ini baru akan mulai kelihatan lebih jelas lagi. Karena udah nggak bias lagi ya, udah selesai gitu corporate action-nya. Ini ada momentum merah. Kemarin ini nggak bisa membuat high, jadi kemungkinan dia akan bikin lower high lagi nih. Lower high-nya di area sebelah sini ya. Kita gunakan angka ini aja nih, 286, kita buletin berarti 675 ya, 28675. Untuk supportnya kita gunakan yang ini. Kemarin dia mantul di sini juga nih, 25600. Kalau dia sampai breakdown, hati-hati ya. Ini artinya dia mau bikin segitiga nih. Jadi antara dia mau sebentar. Hapus dulu. Kita tarik trennya dulu. Jadi begini ya. Kemungkinan di sini jangan lupa SOS kalau teman-teman ada yang entry di area support tadi, antara dia akan breakout atau dia akan turun lagi ke bawah atau malah breakdown. Jadi teman-teman udah harus mempersiapkan nih, kalau misalnya kejadiannya adalah A, B, C, kita mesti ngapain? Kita bereaksi ya. Karena itu kita memikirkan dulu pergerakan tren, pergerakan kira-kira pergerakannya akan kemana aja. Jadi kalau misalnya di sini dia nggak bisa breakout, maka teman-teman SOS. Kalau dia breakout, maka tinggal di hold. Ada potensi dia ke resist 29650. Kalau dia balik arah, maka udah TP sebagian, di sini bisa pantau lagi. Dia mantul atau enggak. Kalau mantul, maka bisa entry lagi ya. Dengan potensi, dia bisa naik lagi ke sini untuk testing resist trend yang downtrend ini. Kalau jebol, maka sebaiknya disiplin untuk exit. Foreign flow-nya sih oke ya ini ya. HK-HQ-nya biasa aja, walaupun hari ini ada HK-nya tinggi, tapi akan bagus kalau misalnya hijau-hijaunya lebih banyak dan grafiknya semakin menanjak. Kalau hanya satu, belum tentu serius untuk dinaikin. Selanjutnya ada BOS. Kalau ini, teman-teman harusnya nanyanya sama si BOS. Sama BOS koper-koper itu, ya, kalau ada yang tahu maksud saya, ya cukup lah ya siapa sih bos koper-kopernya, karena memang dia teman-teman bisa lihat kepemilikannya di Stockbit itu ada berapa persen. Nah, dia barangnya masih ada apa enggak atau udah habis, itu saya nggak tahu. Jadi nanya ya sama si bos kopernya, ini kapan mau dinaikin. Nah, kalau cuma sekedar teknikal, ini saya akan informasi support dan resistnya. Cuma kalau mau nanya harganya mau dinaikin apa enggak, itu harus nanya sama bosnya, bos-bosnya gitu. Supportnya ini kemarin di low-nya kita lihat ya. Untuk low-nya di 86, itu low kemarin, jadi dia nggak boleh breakdown dari 86. Kalau breakdown lagi artinya dia bikin new low lagi. Dia akan ke MA200-nya nih di area 80. Di sini juga ada support lagi. Supportnya sih berlapis ya. Jadi watch out aja, tunggu sampai dia ada higher high sih lebih oke ya. Artinya dia harus mampu breakout dari sini atau bahkan dari garis win line. Jadi supportnya tadi udah 86 dan 80, untuk resistnya di area 92, 97 dan 104 ya. So far ini sudah tidak ada sinyal kalau dari win.
Dia sudah di bawah garis win line soalnya, jadi kurang oke. Momentumnya juga merah, ini juga merah. Foreign flow-nya ini bisa kita abaikan lah ya. Untuk foreign flow-nya sih nggak ada nih. Walaupun grafiknya meningkat, tapi saya nggak tahu apakah ini korelasi, ini karena harganya turun dan ininya menaik, kita anggap aja dia tidak korelasi, jadi kita menggunakan technical analisa aja ya. Jadi foreign flow-nya kita abaikan aja. HKQ-nya sih udah jelas tidak ada, tidak oke. Next ada ENRG. Untuk energi, ini sempat di testing ya, area resist, tapi nggak berhasil nih, banyak buangan, karena jadi candle-nya candle shooting, volumenya juga cukup gede, momentumnya jadi nggak ada. Ini jadi masih ada yang jualan nih. Dari kemarin tekanannya cukup besar ya, begitu mau naik dijual, begitu mau naik dijual. Jadi hati-hati aja sampai gunakan support ini di 174, 177 juga ada support. Jadi antara 177 sampai 174 ya. Pamungkasnya inilah 174 karena support yang secara horizontal biasanya lebih kuat. Di 174 kalau dia breakdown maka sebaiknya exit dulu. Kalau mau spekulatif, saran saya sih mendingan jangan ya kalau melihat dari candle dan volumenya nih lagi nggak enak nih. Ini kayaknya ada yang copetin, buangannya cukup gede. Kalau dia bertahan sih ya teman-teman mau copet silakan. Intinya poin pentingnya di 174 nih supportnya. Resistnya gunakan harga high hari ini yaitu 204 juga 208. Foreign flow tidak ada, HKQ juga tidak oke. Next ada Harum. Apakah Harum akan ATH lagi? Ya, nikel-nikelan sih cakep sih. Saya cek dulu ya. Terakhir Harum ATH-nya di 14.750. Oke. Kita lihat chart win-nya, momentumnya oke, ininya oke, dan dia udah di atas garis win sejak lama nih. Sejak breakout dari sini sebenarnya udah oke banget ya. Yang mau ikutan entry sebetulnya bisa. Dan dia udah tutup gap. Hari ini dia lagi berjuang nih. Berjuang bikin higher high dan mau ke area resist. Ini mau di testing lagi resistnya yaitu 14750 sekaligus resist all time high-nya. Kalau dia breakout ini akan cakep banget. Artinya dia bikin all time high lagi. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini ya, 12.912 nih angkanya. Jangan lupa buletin sesuai dengan fraksi. Ini kita buletin aja jadi 12.900 berarti. Nah, di bawahnya support lagi yaitu garis win line 12.220. Dan support ketika dia breakout ya, ini support secara horizontal 11.925. Foreign flow-nya datar-datar aja sih kayaknya ya kalau kita melihat secara rata-rata. Untuk HKQ-nya tidak oke nih. Tapi yang penting kita ikutinnya adalah pergerakan harganya dulu. Kalau harganya tetap naik, walaupun HKQ-nya tidak terlihat oke, itu masih mending ya. Cuma yang penting teman-teman pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya itu diperketat. Dan harus disiplin. Karena biasanya bisa aja dia naik sambil distribusi. Jadi markup with distribution. Bukan berarti tidak akan naik, bukan berarti jelek juga ya. Yang penting teman-teman menjaga, membatasi resikonya. Selanjutnya ada BBYB. Untuk BBYB masih kurang oke nih. Coba lihat dulu, kita tarik trennya. Hanya akan oke kalau dia sudah breakout downtrend line ya. Jadi dia harus breakout dari sini baru bagus. Kalau enggak masih belum oke nih. Resistnya 2170, 2100 garis win line juga jadi resist yaitu di 2000. Supportnya kita bisa gunakan di sebelah sini ada MA 200 yaitu 1752.
Support secara horizontalnya ada di 1685. Ini 1685 ya. Dan 1640 itu juga supportnya. Pixelnya baru hijau 1, ini paling mantul hanya sementara aja. Dia mungkin akan testing lagi tadi yang resist downtrendnya itu ya, dengan resist 2170. Kalau dia nggak bisa breakout, maka sebaiknya teman-teman exit dulu kalau ada yang udah entry. Atau misalnya teman-teman SOS dulu kalau ada yang nyangkut. Kecuali dia berhasil breakout, maka teman-teman kalau misalnya ada yang nyangkut itu boleh hold. Karena ada potensi dia masih bisa naik ke resist selanjutnya, yaitu 2310 atau bahkan 2480. Tapi kalau dia nggak berhasil naik, maka bisa SOS ya, buang yang sangkut-sangkut itu. Jadi teman-teman move on, cari lagi saham-saham lain yang lebih menarik. Foreign flow-nya sih ada, tapi tetap kita harus utamakan adalah pergerakan harganya. Harganya belum dinaikin, ya percuma ya kalau ada foreign flow juga. Bisa jadi sahamnya nggak ngikutin harga, nggak ngikutin foreign flow. HKQ tidak oke, karena grafiknya masih menurun. Selanjutnya BJBR. Ini juga waktu itu habis tebar dividen ya. Oke, untuk BJBR habis gap down dia enggak nutup gapnya ini ya. Tapi memang BJBR ini gerakannya agak lambat sih. Dia koreksi 3 candle merah, volumenya masih di bawah rata-rata. Ini supportnya ya. Support ada di support sekarang 1405. 1405. Ini kalau breakdown lagi dari 1405 artinya dia akan ke support yang ini nih, 1370. Kalau ada yang ingin spekulatif, maka tunggu dulu sampai ada pantulan. Ada pantulan tuh kalau ekornya panjang begini ya, artinya ada bayarnya. Kayak gini juga ada bayarnya. Jadi dia mantul panjang begitu. Teman-teman bisa spekulatif buy. Dengan resistnya di area, ini di high kemarin nih. Di high kemarin yaitu 1460. Oke, ini ada MA 200 juga di 1360 itu menjadi support. Ininya masih belum oke, momentumnya juga tidak oke. Foreign flow-nya nih yang tidak oke ya, banyak yang net sell. HKQ-nya juga datar-datar aja secara grafik, ini masih lurus ya, walaupun ada hijau, tapi grafik yang warna hitam itu masih datar tuh. Artinya seimbang ya antara yang HK dan yang HQ. Next ada buka. Untuk buka, dia masih belum mampu ya bikin higher high. Ini kalau tarik tren, dia harus mampu breakout dari sini dulu nih baru bagus. Jadi yang di sini ya harga high-nya dia harus breakout dulu dan harus bikin begini, swing high dan swing low-nya ya. Jadi dia harus bikin higher high, higher low, ini baru oke. Berarti dia mulai memasuki tren yang baru. Kalau saat ini sih masih, yang penting dia di sini nggak bikin new low ya. Ini mantul sih. Yang mau spekulatif silakan, karena dia baru mantul. Dengan targetnya mudah-mudahan dia akan testing lagi high yang di sini, yaitu 390. 390. Dia harus breakout dari 390 dan bikin swing high lagi baru oke ya. Jadi seperti tadi yang saya gambar, dia harus bikin higher high dan higher low itu baru oke. Jadi ini low-nya, ini higher low-nya, ini adalah high-nya dan dia harus mampu membuat higher high. Itu baru oke. Kalau dia belum mampu, maka masih belum oke ya. Jadi batasi resikonya di harga low yang sebelah sini, yang kemarin. 308. Jadi batasi SL di 308 ini. Stop loss di sana ya. Resistnya tadi udah saya info, momentumnya oke, foreign flow-nya sih nggak ada nih. Data-data aja. HKQ juga belum oke-oke banget ya. Masih grafiknya masih lurus-lurus aja, belum serius.
Oke, itu udah 10 saham. Jadi saham buka adalah saham yang ke-10. Kita sekarang akan masuk ke screener-nya Wisdom and Invest ya. Jadi moga-moga teman-teman bisa mendapatkan cuan dari saham-saham yang udah masuk screener-nya Wisdom and Invest nih. Nah, screener-nya Win itu ada banyak banget sebenarnya, tapi saya nggak bisa share semua ya, karena terlalu banyak. Ini ada beberapa saham-sahamnya yang masuk screener HKHKI. Semua saham yang masuk screener itu bukan berarti sudah oke. Kita harus analisa kembali masing-masing chartnya ya. Harus cek kembali dia trennya apa dan cek kembali supportnya di mana, resistnya di mana. Nah, untuk mempercepat, jadi saya sudah kumpulin beberapa saham. Ini ada 10 saham yang akan kita bahas nih. Terutama saham-saham yang uptrend, saham-saham yang all time high itu akan saya bahas nanti. Kita cek dulu kompositnya. Kompositnya, momentumnya sih bagus ya. Dia menaik terus. Apakah karena ditopang oleh gotonya nih? Yang penting teman-teman jangan salah naik kapal nih. Indeksnya soalnya bagus, sahamnya uptrend. Kalau misalnya porto teman-teman tetap merah, berarti harus dipertanyakan ya. Teman-teman sahamnya benar apa enggak milihnya? Benar nggak pilih saham uptrend? Karena ini lagi momennya, indeksnya lagi uptrend. Kita harus trend following dan memanfaatkan trend following, memanfaatkan kita follow the trend gitu. Karena nanti cobaan sesungguhnya adalah di saat marketnya sudah tidak uptrend lagi seperti ini. Foreign flow-nya masih bagus, jadi yang swing itu manfaatkan swingnya. Kita coba akan bahas saham pertama ya, yaitu DOIT. Ini udah lama banget. Jadi sahamnya memang kurang lebih itu-itu aja, karena saham yang uptrend juga itu-itu aja ya. Nah, ini DOIT-nya, momentumnya masih oke. Ini juga masih, walaupun merah satu, tapi masih dia berhasil break lagi ya. Dia berhasil break lagi. Jadi ini oke banget si DOIT ini. Buat teman-teman yang bingung, gimana nih cara entry di saham-saham seperti ini? Untuk saham-saham seperti ini, salah satu cara entry-nya adalah bisa entry di area VWAP. Jadi tadi sempat ya dia turun ke bawah VWAP, kalau nggak salah ke bawah VWAP dikit, karena saya sempat nambah barang lagi gitu. Kita udah entry, kalau teman-teman win udah entry dari bawah, dari sebelum dia breakout di sini nih. Ketika breakout kita nambah. Nah, ini masih bisa nambah lagi dengan menggunakan area-area VWAP. Floating profit-nya kalau dari sini, ini waktu itu breakout ini ya, breakout downtrend line, dia naik, ada momentum, pixelnya hijau-hijau, itu adalah sinyal valid untuk entry. Ini udah floating profit 50%, 2 digit, belum beggar sih, tapi it's okay ya, moga-moga jadi beggar. Resist selanjutnya 645 dan 680, dia ada resist downtrend ya secara major. Ini foreign flow-nya sih udah net sell, tapi harganya tetap naik, it's okay, selama pergerakan harganya tetap naik. Coba kita cek secara weekly, si DOIT weekly, supaya teman-teman bisa ngeliat ada resist downtrend nih sebenarnya si DOIT secara majornya. Jadi watch out di area sana. Ini nggak bisa ini juga ya. Nggak apa-apa deh. Pokoknya kalau salah area 700-an ya, itu udah saya kasih. Nah, teman-teman note aja di area 700-an atau mungkin 800-an ya. Pokoknya kalau dia sudah patah trennya, maka jangan lupa untuk kabur. HK-HK-nya sih masih ya cukup oke lah ya. Datar-datar. Yang penting pergerakan harganya tetap bagus. Jangan lupa pasang trailing stop-nya ya, dan stop loss-nya bagi teman-teman member yang sudah cuan luber-luber. Next ada Adro, nih batubara ini lagi bagus banget. Adro saham all time high ya. Adro all time high dan ADMR-nya, ADMR ini kan punya si Adro, ADMR-nya cuan, Adro-nya juga cuan, amin. Ya moga-moga si Adro-nya jalannya masih panjang ya. Ini resist selanjutnya udah nggak ada resist karena dia all time high. Ini momentumnya masih bagus banget. Ini oke. Nanti saya kasih supportnya aja deh. Supportnya ini gap up ya. Dia gap up, kita gunakan harga low-nya aja, yaitu 3190. Selama dia di atas 3190, ini masih oke. Teman-teman bagi yang ingin entry, maka jangan lupa bisa memanfaatkan area VWAP ya. Jadi entry-nya di area VWAP.
Foreign flow-nya sih masih oke. Ini agak menurun sedikit, tapi masih oke lah. Moga-moga akan akum lagi ya asingnya. Untuk HKQ-nya bagus, ini sudah mulai menanjak di bagian ujung sini. Next ada, ABMM. Tinggalan. ABMM ini batubara juga ya. Ini mungkin nggak banyak yang notice si ABMM karena banyaknya yang lebih fokus ke Doit, Indi, dan mungkin Boss sih ya nggak searah lah ya karena you know who. Dan ada lagi batubara apa lagi ya? Fire saya belum liatin. Coba nanti dicek sama PTBA. Nanti kita bahas PTBA setelah ini. Untuk ABMM ini masih bagus banget, dia strong up karena dia terus membentuk higher high dan tanda-tanda strong up itu adalah seperti ini ya. Dia gap up dan dia sideways di sini, dia tidak menutup sama sekali gap-nya. Itu adalah salah satu ciri dan tanda-tandanya bahwa dia strong up. Sama kayak apa ya? Kalau nggak salah waktu itu saya udah pernah bilang ya, dia gap up disertai dengan volume. Ini kalau dia strong up artinya gap-nya tidak akan tertutup dan memang tidak tertutup, dia malah breakout di sebelah sini. Harusnya teman-teman bisa ikutan ketika dia breakout di area sini 2100 tuh kalau nggak salah. Saat itu ya, karena saya juga ada ikutan. Nah, ini resist selanjutnya ada di 2560 dan 2700. Semoga lancar, volumenya sudah semakin meningkat, semakin liquid, oke. Dan momentumnya juga semakin meningkat, moga-moga lancar lanjut ke atas. Foreign flow-nya sih nggak ada. Oh iya, kalau teman-teman mau entry, berarti bisa gunakan area VWAP ya, karena dia sudah di area atas. VWAP-nya 2440. Mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk koreksi. Low-nya ini menjadi support 2330. Kalau dia strong up, artinya dia tidak akan jebol dari harga low-nya hari ini. Dia akan terus bikin higher low. HKH-nya biasa aja ya, hanya pergerakan harganya sih bagus. And then saham selanjutnya PTBA. Nah, ini batu bara semua nih, kita cek. Jangan diambil semua ya, teman-teman pilih salah satu aja. Kalau PTBA mungkin karena mau bagi dividen ya. PTRO juga mau bagi dividen tuh. Nanti kita akan bahas juga ya. Ini silakan teman-teman cek aja ya PTBA kapan, mungkin RUPS-nya udah dan udah diumumin tuh kapan pembagian dividennya. Kalau nggak mau ngambil dividen, biasanya kalau trader memang nggak ngambil dividen ya. Jadi manfaatin aja pergerakan harganya naik, waktu menjelang kumdet teman-teman bisa jualan. Nanti begitu exit kalau dia gap down, teman-teman mau spekulatif, itu oke, boleh juga. Supportnya kita bisa gunakan harga low-nya dia atau di sebelah sini juga menjadi support ya. Saya cek dulu itu angkanya di mana. Support yaitu 3670. Yang di sini 3670 dan harga low-nya yaitu 3540. Itu menjadi support 3540. Selama dia bertahan di atas 3540 ini masih oke, dia terus membentuk higher low. Semoga dia akan kena resistnya nih 3830 dan 4030. Karena batu baranya tadi saya bahas banyak banget, teman-teman pilih salah satu aja ya kalau tertarik. Lalu support win-nya di 3487. Pixelnya sih merah satu, tapi it's okay karena dia baru breakout nih. Dia breakout ya, 3760, pas-pasan. 3760 di sini 3760 juga pas-pasan, tapi candle-nya nutup di atas dan volumenya gede, moga-moga akan lanjut besok. Momentumnya masih oke. Foreign flow-nya ya oke lah ya, memang udah menanjak dari waktu itu, semoga ada inflow lagi. HKQ-nya sih biasa aja, tapi selama dia di atas garis win line, pergerakannya bagus, maka oke. Next ada Inco. Ini tambang-tambang semua nih. Ini nikel, untuk Inco bisa juga sebetulnya lirik si Antam dan Tins ya, cuma saya nggak bahas hari ini, nggak ada di list saya, nanti kita akan bahas yang lain. Nanti kita akan bahas yang lain. Untuk Inco, ini juga sama nih, kayak si ABMM ya. Dia jadi breakout, bikin gap, dan dia nggak nutup gapnya selama berhari-hari, dia sideways terus di atas. Ini sudah menunjukkan bahwa powernya besar. Jadi oke ya.
Dia bertahan juga di atas garis win, dia breakout dari support 7.100, maka ini menjadi support. Garis winnya juga ada 7137. Jangan lupa dibuletin sesuai dengan fraksinya. Ini angkanya generate by system ya. Resistnya di 7675, ini juga ada resist trend yaitu 8.000. Supportnya kita gunakan 7.100 aja selama dia masih sideways di area sini dan tidak jebol, maka masih oke ya. Walaupun ini momentumnya agak melemah, tapi moga-moga dia akan breakout lagi. Yang udah punya, ini sinyal buy-nya sih dari sini. Floating profit 26,7%. Kalau terlambat maka masih ada belasan. Kalau entry-nya di area sini ya, masih oke lah ya. Jangan lupa pasang trailing stop-nya. Foreign flow-nya masih bagus. Dan HKK-nya sih masih oke, secara rata-rata masih grafiknya menanjak. Sesuai dengan pergerakan harga ya, jadi masih oke. Selanjutnya ada SRTG, ini saham ATH juga saat itu. Lagi sideways dia. Untuk SRTG masih oke ya, selama dia nggak jebol dari low yang ini. Dia lagi bikin inside bar nih, lagi konsol. Low-nya ada di 3.500, jadi selama dia bertahan di atas 3.500 masih oke, apalagi kalau dia konsolnya dengan volume yang kecil ya. Kalau volumenya kecil, teman-teman bisa buy on weakness nih di deket-deket area support 3.500. Kalau jebol 3.500, maka exit dulu. Karena support selanjutnya lumayan jauh, yaitu di garis win line-nya, 3205 dibuletin juga dengan sesuai dengan fraksinya. Resist di 3970, kalau breakout maka dia akan all time high lagi. Ya, ini masih oke banget. Foreign flow-nya juga masih oke. HKK-nya doang yang tidak oke, tapi pergerakan harganya masih bagus. Jadi don't worry. Selanjutnya PTRO. Nah, PTRO kayaknya mau bagi dividen nih. Saya tadi sempat cek RTI dan dia biasa pembagian dividen di bulan 5 tuh. RUPS-nya tanggal bulan April. Nah, teman-teman silakan cek kembali sendiri ya di RTI itu kapan dia RUPS dan kapan dia bagi dividennya dan biasa dividennya berapa besar. Nah, ini saham, seingat saya ini sahamnya favoritnya Om LKH nih, di PTRO. Supportnya kita gunakan harga low hari ini, yaitu 2930, juga garis win 2830. Selama dia berada di atas garis win, ini masih oke. Ini mulai volumenya meningkat, momentumnya meningkat. Jadi semoga dia akan lanjut ya. Ini juga breakout nih. Ini juga breakout. Bikin higher high lagi, resistnya di 3125 atau bahkan ke 3400 tuh, jauh banget. Ini oke ya, si PTRO menarik. Terus foreign flow-nya yang bagian bawah ini NBSA, net buy sell asing. Foreign flow-nya bagus karena grafiknya terus menanjak. HKK juga bagus, masih cakep tuh. Kalau mau entry, ini rata-rata transaksi di 3,35 miliar sudah mulai agak oke ya. Mungkin kemarin-kemarin tidak begitu liquid, ini sudah cukup liquid. Tinggal diatur ya money manajemennya. Kalau memang dia tidak begitu liquid, maka jangan entry-nya banyak-banyak. And then kita bahas AGI. AGI all time high juga nih. Oops, STAGI. Untuk AGII, padahal kemarin ini ada buangan cukup besar, tapi hari ini berhasil bikin new high lagi nih. Kalau ingin entry, maka strateginya tetap sama seperti yang saya biasa bilang, yaitu entry lah di dekat-dekat area VWAP. Ini lumayan jauh ya dari VWAP, dan volumenya sih ya oke lah, di atas rata-rata. Ini sudah mulai meningkat lagi. Ini juga cukup, momentumnya juga masih meningkat, jadi moga-moga masih akan lanjut terus nih. Ini all time high, jadi the sky is the limit. Kalau mau ngitung target selanjutnya seharusnya pakai Fibo. Untuk di win ini belum ada Fibo extension, baru ada Fibo. Belum ada Fibo eksternal, adanya Fibo internal. Nah, jadi masih belum, teman-teman masih bisa pakai manual ya di TradingView. Supportnya kita gunakan harga low hari ini cukup jauh nih, karena dia naiknya 9% ya. Low-nya 1965. Selama dia di atas 1965, ini masih oke. Barangkali besok ada candle merah, lagi bikin inside bar lagi, maka masih oke ya. Ini foreign flow-nya luar biasa banget.
Angkanya sih enggak, tapi pergerakan harganya bagus dan ada foreign flow. Ini juga cukup liquid. Next, tebik. Untuk TBIG, ini cukup menarik karena ini saya kasih share. Cuma pergerakannya agak lemot ya sebenarnya si tebik ini. Kelihatan dari candlenya yang naik turun, naik turun, naik turun. Jarang bikin higher high terus gitu, itu jarang. Tunggu si tebik, kita cek weekly-nya dan cek monthly-nya. Karena ada potensi bikin ATH nih. Ini saham all time high juga tuh secara monthly ya. Ini saya share secara monthly. Coba saya cek juga. Iya, all time high kok. All time high di 3440. Tapi kita cek ke daily-nya dulu. Jadi supportnya ada di 3080, 3060, dan 3010. Dia bukan saham jenis yang rally banget ya, karena kalau kita lihat pergerakan candle-nya setiap hari tuh, ini ada hijau, merahnya dalam. Terus sideways, doji-doji, dan candle-candle seperti ini. Jadi jangan terlalu agresif, buy on weakness aja, dan jangan lupa bisa manfaatin nih area VWAP. Jadi buy-nya di dekat-dekat VWAP. Hari ini sih naik, volume gede, main bagus ya, ada momentum juga. Dia juga breakout dari sini, moga-moga lanjut nih, resist selanjutnya 3260, 3280, 3330. Foreign flow-nya bagus. Ini secara weekly, momentumnya juga ada perbaikan ya. Di sini momentum secara weekly ada perbaikan. Kita tarik downtrend line-nya. Downtrend line-nya di sebelah sini. Ya udah breakout sedikit gitu ya. Yang mau spekulatif silakan. Buy on weakness aja ya, jangan terlalu FOMO. Itu sudah oke lah. Dia mau balik, mau testing ATH-nya kayaknya. Kakinya hari ini aja gede, kalau serius dia akan seperti ini ya, banyak hijau-hijau dan grafiknya semakin meningkat. Selain tebik, selanjutnya saham yang kemarin ATH tapi lagi sideways juga nih. PSSI. Ya, shipping masih oke kok. Untuk shipping, Pelita Samudra Shipping. Nah, ini dia lagi sideways ya di area atas. Ini candle kemarin merah agak kurang oke tuh, volumenya gede banget candle merah. Tapi selama dia nggak bikin new low lagi, jadi kita gunakan harga low yang kemarin, PSSI ini. Kemarin low-nya di berapa tuh? 525. Dan ada support juga memang di 530 ya, dia mantul dari 530. Selama dia bertahan di atas 525, ini masih oke banget. Mudah-mudahan dia akan testing lagi ATH-nya 565 atau bahkan naik lagi. Dia masih di atas garis win, masih oke. Bahkan dia kalau koreksi ke sini pun masih wajar, masih di atas win line juga. Win line 507 dibuletin sesuai dengan fraksinya. Momentum masih ada, pixel masih bagus. Foreign flow-nya sih agak kurang ya. Dan HKK juga agak kurang. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia pergerakan harganya naik terus. Ya, ingat ya, kalau mau entry gunakan area-area VWAP-nya dimanfaatin ya. Ya, itu sekian dari saya. Udah 10 saham yang masuk screener-nya Wisdom and Invest. Memang saya nggak bisa bahas terlalu banyak karena waktunya juga terbatas ya. Semoga teman-teman yang sudah punya akses ke screener-nya Wisdom and Invest, ya, tools-nya ini ya, Wisdom and Invest. Jadi ada banyak banget. Ada screener juga, screener-nya yang keren-keren, terutama screener HK-HK-nya. Maka teman-teman silakan eksplor lagi sendiri, dicoba-coba ya. Barangkali teman-teman bisa nemuin saham-saham yang lain yang lebih menarik lagi daripada yang tadi saya sampaikan. Karena masih banyak banget saham-saham yang menarik dan belum sempat saya bahas di sini. Untuk para member, boleh bahas ya di room membernya, nanti kita sharing-sharing lagi dan bahas-bahas kembali. Juga saya akan share hasil PDF rangkuman dari video ini akan saya share, tapi eksklusif untuk para member. Jadi untuk teman-teman yang tertarik menjadi member, jangan lupa hubungi langsung ya Win Admin. Kontaknya juga udah saya share di deskripsi bawah, tinggal di kontak aja adminnya, atau mau tanya-tanya dulu silakan, atau kalau belum ada budget, it's okay. Pantau aja YouTube-nya ini, jangan lupa di-subscribe ya, pasang loncengnya, pastiin loncengnya diklik, jadi nanti setiap kali upload, teman-teman dapat notifikasinya.
Ya, semoga teman-teman selalu sehat dan bisa ngedapetin cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Thank you ya.